gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Mari berjumpa dengan Tuhan, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk kemah pertemuan. Masuk dalam gereja Tuhan. Mari masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengan suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Berjumpa, berjumpa karena kemurahan-Nya, berjumpa dengan bersukacita. Siap menerima urapan-Nya, mujizat kesembuhan nyata. Mari masuk dalam gereja Tuhan. Masuk dalam gereja Tuhan, masuk kemahnya dengan bersuka. Mari masuk dengar suara Tuhan, masuk altarnya dengan sukacita. Masuk altarnya dengan sukacita. Amin. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Yes, kami siap Tuhan untuk masuk dalam kemah pertemuan. Salam, salam damai, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali saudaraku, di channel Milenium Damai 7. Sungguh besar harapan kami, bisa menjadi berkat buat saudara-saudara semua. Bisa menguatkan, membuat kita lebih bertumbuh di dalam Dia, Sang Pejunan kita. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita tunduk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta, di dalam kerajaan surga, kembali saat ini, kami anak-anak-Mu, menghampiri, mengucap syukur, atas setiap berkat yang luar biasa kami rasakan hari ini. Berikan hikmah-Mu atas kami, agar kami bisa memahami, apa yang terkandung dalam renungan hari ini. Berkata-katalah Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Rehan, Renungan Harian. Judul bacaan hari ini, Mengasihi, dan Melayani Tuhan. Kitab Lukas pasal 19 ayat 16-17, dan ayat 20-21. Orang yang pertama datang, dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan, atas 10 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras, Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Seorang wanita menikah dengan pria, yang dijodohkan oleh orang tuanya. Ia menikah dengan pria itu, karena tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Wanita itu menjalani hari-hari pernikahannya dengan hati yang merana, ditambah lagi dengan sikap suaminya yang selalu ingin dilayani. Suaminya mau agar tepat jam 6 pagi, sarapan sudah harus terhidang di meja makan. Meski berat, wanita itu mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan sang suami. Memasuki tahun ketiga, suami yang tidak dicintainya itu meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian wanita itu kembali menjalin hubungan dengan orang yang dicintainya, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.
Wanita itu hidup bahagia dengan pria yang dicintainya. Di suatu siang, saat ia membereskan barang-barang peninggalan suami pertamanya, ia menemukan secarik kertas bertuliskan, "Bangun jam 5 pagi. Hidangkan sarapan jam 6 tepat." Ia membaca tulisan itu berulang-ulang, kemudian ia berkata dalam hatinya, "Sebenarnya apa yang aku lakukan sekarang, persis seperti apa yang kulakukan kepada suami pertamaku. Aku bangun jam 5 pagi, dan melayaninya di meja makan pukul 6 pagi. Tetapi kenapa, sekarang aku melakukannya dengan sukacita? Ternyata cinta membuat segala sesuatunya berbeda. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan terpaksa, akan terasa berat, meskipun sebenarnya tergolong pekerjaan ringan. Sebaliknya, pekerjaan berat tidak terasa sukar untuk dilakukan, kalau dilakukan dengan sukacita. Apa yang dialami wanita itu merupakan gambaran kasih dan pelayanan kita kepada Tuhan. Jika kita melayani Tuhan, karena kita mencintainya, maka kita akan memberikan waktu yang terbaik untuk hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian, dan melayaninya seperti hamba-hamba yang baik, dalam perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Hamba yang baik bertanggung jawab, dan memaksimalkan apa yang dipercayakan tuannya kepadanya. Tetapi jika kita tidak mengasihi Tuhan, maka kita akan terpaksa untuk melayaninya, dan tidak berminat untuk hal-hal yang bersifat rohani. Kita seperti hamba jahat, yang menyimpan uang mina yang dipercayakan padanya. Hamba, atau pengikut Yesus yang seperti ini, selalu perhitungan waktu, tenaga, dan materi terhadap Tuhan, tersiksa dengan doa yang agak lama, ibadah ingin cepat-cepat selesai, dan mengabaikan jam-jam doa pribadi. Bagaimana dengan kita? Ada di posisi manakah kita saat ini? Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa, untuk kasih setiamu, dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk lebih dekat lagi denganmu, kami rindu bergaul intim lagi denganmu. Hidup kami dijagai, dilindungi, bahkan kehidupan kami diberkati. Kami merindukan itu Bapa, saat ini, kami siap, kami mau membangun hubungan lebih intim lagi denganmu, dan biarlah wajahmu selalu memandang kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.